Alhamdulillah adalah wujud persembahan pujian, rasa syukur yang pujian, sanjungan, pujaan kepada yang paling berhak menyandangnya, dan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya ketika orang pergi haji dan umrah, ketika sampai di mikot, menancapkan niatnya. Setelah itu tidak ada bacaan ucapan yang terbaik untuk diulang-ulang, kecuali talbiyah. Dan di dalam talbiyah ada ungkapan innal hamda, sesungguhnya pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, salam salawat atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping menampakkan rasa cinta kepada beliau, salawat ini adalah cara Allah menjaga konstitusi tauhid umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seringkali orang bersolawat tujuannya untuk kemudahan, rezeki, keberkahan. Itu tidak salah. Tapi urgensi solawat yang tertinggi adalah menjaga konstitusi tauhid. Karena Nabi sebelum beliau adalah Nabi Isa Rasulullah alaihi salam. Kaumnya terjadi kecelakaan fatal. Beliau sebagai Rasul, sebagai Nabi yang juga kita imani, dinaikkan statusnya menjadi Tuhan. Yang sampai detik ini hampir 2 miliar manusia menganggap beliau sebagai Tuhan. Nabi setelah beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecelakaan ini tidak boleh terulang kedua kalinya. Umat ini harus dijaga tauhidnya dari ketergelinciran yang pernah terjadi sebelumnya. Sehingga Allah memerintahkan kepada kita bersolawat. Apa hubungannya solawat dengan tauhid? Kalau kita terjemahkan teks solawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang menggunakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan rahmatmu atas penghulu kami, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teks ini mengisyaratkan kepada kita, Allah adalah pihak yang memberi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pihak yang diberi. Secara hierarki, yang diberi dengan yang memberi itu tinggi mana? Jawabannya adalah yang memberi. Ini artinya apa? Kalau ada umat Islam
memuji-muji, menyanjung-nyanjung, mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun umat Islam yang menganggap Nabi Muhammad Tuhan. Mengapa? Karena sholawat telah menjaga konstitusi tauhid itu. Itulah sebenarnya urgensi sholawat, agar umat ini tidak jatuh pada kesalahan yang sama dari Nabi sebelumnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah menurunkan Al-Quran kepada kita terdiri dari 30 juz. Dari 30 juz ini terdiri dari 114 surah. Dari 114 surah ini ada satu surah yang paling sering kita baca. Di suatu majelis taklim ketika saya membuat soal multiple choice kepada ibu-ibu, surah apa yang paling sering dibaca? Pertama saya sebut surah Yasin, kedua suratul Fatihah, ketiga suratul Kahfi, yang keempat suratul Ikhlas. Ternyata suara yang muncul ada 3. Ada yang menjawab suratul Ikhlas, surah Yasin, baru setelah mendengar suratul Fatihah baru sadar bahwa surah Fatihah lah yang paling sering kita baca. Bahkan minimal 17 kali. Salat sehari semalam diwajibkan 17 rakaat. Dan setiap rakaatnya kita membaca suratul Fatihah. Dalam perspektif fikih, membaca Fatihah di dalam salat itu kedudukannya di atas wajib, yaitu rukun. Kalau orang sholat, orang haji, meninggalkan amaliyah sunat, maka sholatnya tetap sah, hajinya tetap sah, tidak perlu membayar kafaroh, baik sujud sahwi maupun bayar dam. Kalau orang sholat, melaksanakan haji, meninggalkan perkara yang diwajibkan dalam haji, dalam sholat, sholat hajinya tidak perlu dibongkar, dilanjutkan saja. Tetapi harus ada kafaroh kalau sholat sujud sahwi, karena yang ditinggalkan perkara wajib. Kalau haji dengan membayar dam, jika tidak mampu berpuasa 3 hari di sana, 7 hari di kampung halaman. Tapi kalau yang ditinggalkan perkara rukun, contohnya dalam sholat lupa niat, lupa baca Fatihah, dalam haji tidak ikut wukuf di Arafah, maka hajinya, sholatnya tidak sah. Suara tidak Harus kedengaran dibongkar suaranya. kembali, dimulai dari awal. Kenapa? Karena perkara yang ditinggalkan adalah perkara rukun. Secara hierarki fikih memang rukun itu kedudukannya Bal suaranya tidak lebih ada. tinggi daripada Pak Amir, wajib. suaranya tidak ada Pak Amir. Dan membaca Fatihah di dalam sholat, kedudukannya adalah rukun, yang berarti kalau ditinggalkan tidak bisa dikafaroh dengan sujud sahwi, tapi harus dimulai dari awal.
menunjukkan Suara kepada kecil, kita Pak. betapa pentingnya itu suratul Fatihah. Sehari minimal. Kenapa minimal? Karena wajibnya belum sholat sunnah kita. 17 kali kita baca, yaitu suratul Fatihah. Bahkan dalam hadis Bukhari dikatakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang melaksanakan ibadah sholat tapi tidak membaca suratul Fatihah. Surah ini adalah surah yang ditegaskan oleh Allah. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang dan Al-Quran yang agung. Allah sendiri menegaskan dia adalah surah yang selalu dibaca berulang setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Bahkan orang menjadikan surah ini sebagai wiridan dan doa dalam kesehariannya. Bapak Ibu sekalian, tahun 1989 dunia percetakan digegerkan oleh munculnya sebuah buku, The Seven Habits, yang ditulis oleh Stephen R. Covey. Sampai diterjemahkan ke dalam 38 bahasa dunia yang berbeda. 38 bahasa berbeda di dunia. Dan dikopi hingga 16 juta eksemplar. Luar biasa buku ini. Padahal ini sesuatu yang baru. Padahal jauh sebelumnya seorang pemikir Skotlandia tahun 1909, namanya Samuel. Dia merangkai sebuah kesimpulan dari penelitiannya, taburlah gagasan, petiklah ucapan. Taburlah ucapan, petiklah perbuatan. Taburlah perbuatan, petiklah kebiasaan. Taburlah kebiasaan, petiklah karakter. Taburlah karakter, petiklah nasib. Jadi nasib itu ternyata buah dari kebiasaan. Kebiasaan buah dari perbuatan. Perbuatan buah dari perkataan. Perkataan buah dari pemikiran. Itu tahun 1909. Tentu Nabi Muhammad SAW lebih jauh daripada itu. Cuma istilahnya tidak law of attraction, hukum tarik-menarik. Beliau mengajarkan dan beliau mempraktekkan. Dan tentu apa yang diajarkan dan diamalkan oleh beliau adalah bimbingan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang Jepang, mereka terinspirasi dari budaya nenek moyang mereka, yaitu bela diri Bushido yang begitu terkenal di Jepang. Sehingga ketika mereka hancur lebur tahun 1945, mereka memulai start dari nol untuk membangun negaranya. Dan persis bersamaan dengan itu negeri kita merdeka. Sekarang ini kalau kita tanya dari aspek keduniaan mungkin,
Mana yang disebut negara maju? Karena bertahun-tahun lembaga negeri maupun swasta di sana, setiap pagi mereka meneriakkan kesuksesan, mengucapkan ucapan-ucapan yang ucapan-ucapan itu adalah produk manusia. Tentu akan sangat aneh kalau kita setiap hari mengucapkan ucapan yang ucapan itu adalah wahyu, ucapan itu adalah dari langit, ucapan itu adalah firman-firman Allah yang sudah diserahkan kepada kita. Jadi suratul Fatihah itu adalah ucapan-ucapan, firman-firman Allah yang telah diberikan kepada kita. Karena kalau ini diucapkan oleh Allah, nanti akan kebingungan kita. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Loh, kok Allah mengucapkan itu? Berarti ada Tuhan lain dong kalau begitu. Tentu tidak begitu memahaminya. Ini adalah firman Allah, ucapan Allah, kalamullah yang sudah diberikan kepada kita. Kalau yang diucapkan oleh orang Jepang itu produk akal, produk budaya, produk manusia, bisa menghebatkan. Lalu kenapa ini kita ucapkan berulang-ulang tidak menghebatkan kita? Tidak membuat sakti, tidak membuat kita unggul. Apa yang salah kira-kira? Tentu kita sepakat, bukan ucapannya yang salah, bukan suratul Fatihah yang salah. Pasti secara objektif sportif kita harus akui, kitalah yang salah. Itulah makanya buku-buku banyak yang terbit yang menyangkut tentang suratul Fatihah. Dalam catatan saya saja ada 116 buku yang sudah tertulis yang berbicara tentang suratul Fatihah. Mulai dari Samudra Al-Fatihah, Keagungan Al-Fatihah, Khasiat Al-Fatihah, Inspirasi Al-Fatihah, belum lagi tafsirnya Al-Fatihah, paradigma Al-Fatihah, lautan Al-Fatihah, rahasia Al-Fatihah. Banyak ulama-ulama menulis tentang itu. Ratusan buku yang berbicara tentang itu. Karena memang surah ini adalah anugerah yang begitu luar biasa. Setiap hari kita lafalkan. Setiap hari kita berkalam dengan itu. Setiap hari kita ucapkan. Kenapa itu bisa terjadi? Kok tidak menghebatkan kita umat Islam? Kok orang lain bisa hebat seperti itu? Padahal mereka menemukannya belakangan. Tentu kalau kita berjiwa ksatria, ya kitalah yang salah. Bukan suratul Fatihah itu. Nah, oleh karena itu, suratul Fatihah ini harus kita dudukkan seperti kedudukan seseorang yang sedang mengikrarkan sesuatu di hadapan Tuhannya. Karena tidak ada satu ungkapan yang kita baca yang dijawab langsung oleh Allah. Langsung. Tanpa perantara. Bersoal jawab. Ada respon. Tidak ada ayat Quran yang kita baca yang responsif Allah itu begitu cepat. Kecuali suratul Fatihah. Setiap ayatnya dijawab langsung. Setiap ayatnya dijawab langsung. Sehingga komunikasi ini selalu biasa terjalin setiap saat. Setiap waktu sepanjang hayat kita. Dr. Imaduddin Abdurrahim, Allahu yarham, itu menulis buku yang kalau saya baca berulang-ulang ini bisa jadi militan ekstrem orang. Judulnya adalah Psikologi Militer. Beliau bukan seorang militer, tapi menulis buku tentang itu. Ternyata umat Islam itu didesain oleh Allah dengan ibadah yang spirit militerismenya, bukan militeristik, kalau itu sudah menyangkut tindakan. Itu begitu kentalnya. Dari sekian bahasan yang beliau uraikan adalah tentang suratul Fatihah.
Mestinya ketika seseorang membaca suratul Fatihah, baik dalam sholat berjamaah maupun sendiri, sholat fardu maupun yang sunnah, surah ini harus didudukkan seperti seorang prajurit yang membaca Sabta Marga. Seorang aparat kepolisian yang harus menjiwai Tribrata. Ini harus didudukkan sebagai ikrar, sebagai komitmen, sebagai janji yang kita ucapkan, yang kita ikrarkan untuk selanjutnya setelah keluar dari sholat, untuk kita aktualisasikan di luar sholat. Mestinya itu. Itulah makanya dalam buku Inspirasi Al-Fatihah itu, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai ayat yang terakhir, roh yang ditangkap yang harus menjadi inspirasi bagi kita adalah sikap kita terhadap suratul Fatihah. Bapak Ibu sekalian, ini adalah surah yang kita baca berulang-ulang. Seharusnya kebiasaan ini membentuk karakter, sebagaimana tadi hukum law of attraction tadi. Karakter dilahirkan oleh kebiasaan, karena kita biasa tiap hari baca Fatihah. Kebiasaan lahir dari perbuatan. Mestinya perbuatan ini yang kita harus berbuah dalam kehidupan sehari. Karena itu kita ucapkan. Dan ucapan ini harus lahir dari pikiran kita. Di pikiran kita itu apa tentang suratul Fatihah ini? Apa yang kita pikirkan dari suratul Fatihah? Karena pikiran itu ternyata sangat produktivitas, Pak. Sangat produktif dia. Sampai-sampai Nabi pun mengajarkan kepada kita. Quran juga demikian. Ketika kita mimpi buruk, yang diajarkan Nabi apa? Pertama bangun, ta'awudungan, meludah ke kiri 3 kali, gitu ya. Yang keempat, mimpi buruk itu. Itu artinya apa? Karena kalau mimpi buruk itu diceritakan terhunjam di dalam pikiran kita akan buruk. Akhirnya akan berbicara dengan hal-hal yang negatif. Dan itu akhirnya, kalau hukum tarik-menarik itu ayat Allah, maka tanpa sadar orang menarik sesuatu yang tidak disukainya dengan pikirannya. Makanya pikiran itu bagaikan magnet, menarik apa saja yang kita pikirkan. Itulah sehingga di dalam Quran suratul Hujurat ayat 12, orang-orang beriman itu diingatkan oleh Allah. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang yang beriman, hindari oleh kalian kebanyakan suuzon, prasangka, negative thinking. Sampai-sampai Al-Ghazali ketika berbicara puasa, itu puasa yang terberat itu puasa level 3. Kalau puasa level 1, nggak makan, nggak minum, terpenuhi syarat syariat, sedari fajar sampai maghrib, sah. Setingkat lebih tinggi lagi, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, diajak panca inderanya untuk berpuasa. Matanya, pendengarannya, semuanya diajak puasa. Yang level 3 ini yang berat, dan saya merasa selalu gagal untuk berlatih mengamalkan ini. Kayaknya perlu perjuangan ekstra, yaitu bukan sekedar tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, tapi dia harus mengajak panca inderanya. Dan yang lebih berat lagi, diri kita dibebani dengan mengajak hati dan pikiran untuk berpuasa. Karena pikiran kita itu, sehari semalam tuh pernah saya baca dalam sebuah risalah itu 70.000 kali berpikir. Kita duduk di sini aja pikiran kita itu memproduksi terus pikiran. Dan yang konyolnya 70% dari pikiran itu negatif. Lalu ketika kita membaca Fatihah, apa yang ada di benak kita? Apa yang kita pikirkan? Karena ini surah kita baca berulang-ulang. Mau hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kita baca 17 kali. Itulah sehingga dari sekian ruh, buah dari pemikiran, dari kandungan suratul Fatihah adalah
Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya tidak melihatnya dalam perspektif fikih ya, mau jahar atau sir, ini bagian dari Fatihah apa tidak, kita tidak dalam konteks itu. Ketika kita membaca ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim, harus mengingatkan tentang visi kita, menghunjamkan dalam diri kita, motivasi hidup kita itu adalah terinspirasi dari ayat ini. Sehingga orang memahami Bismillahirrahmanirrahim itu, kalau terjemahannya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu diambil motivasi hidup. Alhamdulillahirrabbilalamin, sikap hidup. Ar-Rahman Ar-Rahim, perjuangan hidup. Tentu ini butuh penjelasan nantinya itu. Maliki Yaumiddin, harus dipahami itu cita-cita kita. Ketika cita-cita kita bukan ini, itu cita-cita yang salah. Melenceng jauh kita dari cita-cita kita. Karena dialah yang ada sebelum semuanya ada, yaitu Raja tersebut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in harus dimaknai sebagai cara hidup kita. Seluruh cara hidup kita, ucap, pikir, gerak kita harus dalam bentuk pengabdian kepada Allah. Ini juga perlu penjelasan. Ihdinas siratal mustaqim dimaknai jalan hidup. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dimaknai harapan hidup. Kenapa harapan? Karena belum terwujud. Makanya didorong dengan amin. Mudah-mudahan dikabulkan harapan kita itu. Yaitu keinginan cita-cita kita agar kita dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang oleh Allah berikan nikmat an'amta alaihim kepada mereka. Bukan orang-orang yang maghdub dan dhalin. Itu harapan kita. Sehingga ketika kita desain Al-Fatihah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim, motivasi hidup. Alhamdulillahirrabbilalamin, sikap hidup yang harus kita amalkan setiap saat, setiap waktu. Ar-Rahman Ar-Rahim, perjuangan hidup. Maliki Yaumiddin, cita-cita hidup. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, cara hidup. Ihdinas siratal mustaqim, jalan hidup. Dan selebihnya adalah harapan hidup. Sebagai contoh kecil, Bismillahirrahmanirrahim, tadi energi, ruh yang terkandung di dalamnya dimaknai apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Motivasi hidup. Ketika kita membaca kisah-kisah orang-orang dulu begitu heroiknya dalam mengaktualisasikan bismillah ini. Yang paling ekstrim itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ketika dalam peperangan, beliau itu berperang dengan musuhnya, saling menyerang, saling menangkis, saling menjatuhkan. Dan beliau mampu mengalahkan musuhnya, jatuh tersungkur. Dan yang namanya dalam peperangan membunuh itu kan legal. Maka ketika hendak mengayunkan pedang dan membunuh musuhnya itu, tiba-tiba musuhnya meludah dan tepat mengenai wajah Ali. Coba bayangkan psikologi kita kalau kita diludahi orang dan tepat mengenai wajah kita. Apa respon kita? Itu basyariyah, kalau kita marah, emosi itu manusiawi. Ali pun juga demikian. Tapi responnya Ali sungguh mengherankan musuhnya. Kenapa? Pedang yang sudah diayunkan itu tidak jadi diayunkan. Disarungkan kembali pedangnya, seret balik kanan. Musuhnya memanggil, Ali, ta'al, kembali. Ada apa? Kenapa engkau tidak membunuh aku? Kita kan sedang perang. Ternyata jawabannya adalah, Sayyidina Ali menyampaikan, Wallah, aku akan membunuhmu dan memenggal kepalamu. Tapi itu aku lakukan dengan komitmen saya. Itu kalau bahasa saya, yaitu mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Aku membunuhmu karena Allah.
Ketika engkau meludah ke wajahku, aku emosi dan aku marah. Dan aku khawatir membunuhmu bukan lagi karena Allah. Tapi ada intervensi nafsu saya. Itu tidak ingin saya lakukan. Kenapa? Karena setiap hari diucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mau jahar, mau sir, di luar sholat saja perkara yang baik tidak dibacakan basmalah, terputus. Jadi inilah. Sehingga Al-Fatihah itu bukan sekedar qomat kamit diucapkan untuk melengkapi sholat kita agar sah, tidak. Tetapi ada kepentingan yang besar, di mana Allah ingin mengajarkan kepada hambanya, agar senantiasa dia menjadi orientasi hidupnya. Motif ini kalau polisi menginterogasi para kriminal, itu kan dikejar terus, apa motifnya? Oh belum ketemu, dikejar lagi, ditanya lagi. Oh ternyata motifnya adalah harta. Oh ternyata motifnya adalah asmara. Oh ternyata motifnya adalah ini. Nanti di akhirat pun kita juga demikian. Jangan dikira duduk mendengarkan taklim ini tidak dibongkar oleh motifnya apa. Jangan dikira mengajar kita tidak dibongkar motifnya apa. Ini yang sering dengan bahasa agamanya adalah niat. Makanya innamal a'malu binniat. Niat itulah yang menentukan sebuah ibadah kecil menjadi besar pahalanya. Ibadah besar menjadi kecil, bahkan hilang. Itu perlunya niat. Jadi kalau secara formal di dalam sholat kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, harus menginspirasi kita, harus kita tepati. Kapan ditepati? Di dalam realita kehidupan, apapun yang kita lakukan, motivasinya harus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus selalu mengingat doktrin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya itu. Sampai saya bilang sama kemenakan-kemenakan saya, setengah mati berlatih. Kenapa? Karena mau masuk jadi polisi, mau masuk jadi taruna, lari, angkat macam-macam. Saya tanya, apa niatmu masuk ini? Ingat baik-baik. Karena kalau Anda menggeluti profesi itu, kamu nanti menggeluti profesi itu, niatmu salah. Apakah tidak merasa usiamu tercuri selama menggeluti profesi itu? Kalau niatnya hanya popularitas, niatnya hanya harta, niatnya hanya pengaruh, tidak usah daftar. Kenapa? Nanti usiamu sia-sia. Kita punya hidup ini tidak selama yang kita bayangkan. Maka setiap detik dari kehidupan itu mahal. Dan semuanya harus berorientasi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering bertanya kepada ibu-ibu ketika di suatu majelis taklim, pernahkah ibu-ibu membuatkan kopi untuk suami? Jawabannya pernah. Saya pakai metode Allah dalam menanamkan satu nilai pemikiran. Allah kan sering bertanya begitu ya dalam Quran. Bertanyanya Allah itu bukan berarti Allah tidak tahu. Karena itulah cara untuk memasukkan satu nilai kepada seseorang. Dijawab pernah. Berapa lama? Ya selama menikah Pak Ustadz sudah 27 tahun. Terus saya kejar lagi. Selama 27 tahun setiap pagi membuatkan minum, membuatkan kopi untuk suami. Pernahkah suami mengucapkan terima kasih istriku? Saya telah terhidang secangkir kopi yang begitu nikmat. Dan rata-rata menjawab tidak pernah, Pak. Ternyata suami-suami di Indonesia itu kurang romantis, Pak. Sekedar mengucapkan terima kasih saja kayaknya ada hijab. Entah itu hijab arogansi, gengsi, malu, atau apa. Coba. Padahal itu penting apa tidak itu kira-kira? Penting apa tidak? Penting. Coba tanya pada ibu-ibu di belakang senyum-senyum itu secara basiroh saya menangkap. Kayaknya suaminya juga jarang mengucapkan terima kasih. Kayaknya ya Pak. Ya dugaan ini bisa benar, bisa salah juga. Tapi ibu, itulah yang kita doktrinkan Pak. Karena profesi yang kurang diapresiasi dalam kehidupan ini adalah profesi ibu rumah tangga. Yang di Jepang begitu dimuliakan, sampai mereka sekolah S1, S2, S3 hanya untuk ingin menjadi ibu rumah tangga yang ideal. Tapi kita di sini tidak dapat apresiasi Pak. Biasanya kalau suaminya marah, kamu cuma di rumah saja. Kita ini berangkat pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang. Kapan kita ini peras keringat, banting tulang?
Malah Allahu yarham Pak Kiai Sanusi Baco itu gelitikannya sangat saya ingat terus kalau beliau ceramah. Semua profesi yang digeluti laki-laki itulah profesi yang nilai rekreatifnya itu tinggi. Coba profesi pekerjaan apa yang dilakukan oleh para suami yang tidak ada nuansa rekreasinya. Banyak Pak, bandingkan dengan profesi ibu rumah tangga. Apalagi kalau yang pure di situ, rumah, dapur, sumur, kasur. Kadang-kadang belum sempat kemana-mana, rumah, dapur, sumur, kasur, kubur, belum sempat melihat Monas, apalagi Mekah. Tapi kurang diapresiasi. Makanya bapak-bapak sering-seringlah terima kasih. Memang semakin tua mereka tidak menarik, tapi kontribusi mereka begitu besar dalam diri kita ini. Ya namanya orang semakin tua kan tidak semakin menarik ya Pak. Ya. Waktu masih muda kan lesung pipitnya 2. Lah, kalau sudah tua seluruh tubuh lesung pipit ya itulah sunatullahnya. Disinilah kita diajarkan untuk mencintai dengan rohani, dengan kolbu. Makanya ihsan, Islam, iman, ihsan ini harus dikembangkan karena itu ilmu-ilmu kolbu, ilmu-ilmu ruhiyah yang melahirkan suatu ilmu yang di abad kedua itu diberi nama dengan tasawuf. Orang tidak mau menggunakan tasawuf tapi dengan tazkiyatun nafs, tapi substansinya sama padahal. Kita ini sering terkooptasi dengan istilah sehingga terpolarisasi ke kiri kanan apa. Padahal istilah saja. Istilah bahasa. Nah, kosakata manusia itu kata Pak Quraisy terbatas. Terbatas sekali untuk menangkap pesan Quran saja kita butuh kosakata yang belum kita tahu sekarang ini. Karena masih banyak rahasia dari kitab suci Al-Quran kita. Nah, jadi oleh karena itu kepada ibu-ibu, meskipun melayani suami, tidak pernah diapresiasi dengan terima kasih, tetap ikhlas ya Bu ya. Tetap ikhlas, tetap lakukan. Kenapa? Aku hanya ingin menepati janjiku ketika sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah makanya putri Rasulullah, Fatimah Az-Zahra, ketika dipersunting oleh Sayyidina Ali, yang beliau itu kan masih muda, masih belia ketika menikah, harus melayani rumah tangganya, menumbuk gandum, sampai lecet-lecet tangannya. Sampai lecet-lecet tangannya. Numbuk gandum sampai lecet tangannya. Yang namanya kesal, jengkel, emosional, itu basyariah sekali Pak. Memang kita manusia. Manusia sekali. Beliau mengeluarkan ucapan yang ucapan itu tetap tidak lari dari lingkaran tauhid. Apa yang diucapkan oleh Fatimah? Kalau bukan karena Allah, aku tidak sudi menumbuk gandum sampai melepuh tangan saya. Dan tetap ditumbuk gandumnya sampai lembut. Karena umat Islam itu kerja nggak boleh asal-asalan. Sekali kerja harus ihsan. Kenapa? Karena bismillahirrahmanirrahim. Makanya makna bi dalam bismillah saja itu sampai interpretasinya 15 item. Membawa kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kalau menteri mau datang ke sini aja persiapannya luar biasa segala macam. Tentu kita sepakat tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita telah melakukan aktivitas pekerjaan, mengawalinya dengan bismillah, pekerjaan itu harus sungguh-sungguh. Harus dilakukan dengan ihsan sebaik-baiknya. Dan kadangkala kalau orang paham ini, melakukan pekerjaan melampaui dari beban tugas yang dikerjakan. Kenapa? Karena orientasinya adalah Allah. Jadi tetap dibuatkan minum, tetap dibuatkan kopi setiap pagi ya Bu ya. Meskipun suami tidak pernah mengucapkan terima kasih, jangan jengkel, jangan dendam, apalagi marah. 27 tahun bikin kopi nggak pernah terima kasih. Tunggu nanti saya campur sianida, itu tidak mengamalkan bismillah namanya. Kan banyak orang Pak, tidak diapresiasi, tidak dapat penghargaan, tidak dapat hadiah, kecewa dia. Marah dia. Tidak. Mau dipuji nggak dipuji, dilihat nggak dilihat. Ada CCTV, tidak ada CCTV, sama saja. Setiap pekerjaan dibebankan kepada kita, dilakukan sebaik-baiknya, seoptimal yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena itu adalah kita lakukan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengamalkan bismillah nggak akan kecewa.
Sampai orang sekali beralih dalam keadaan kritis, perang mau membunuh nggak jadi, Pak. Kenapa? Karena takut nafsunya ikut terlibat membunuh musuh itu, bukan karena Allah, tapi karena nafsu pribadinya. Betapa banyak ucapan-ucapan orang di TV-TV, di koran-koran. Ini sebenarnya hamba Allah atau bukan ini? Kenapa saya berkata begitu? Hamba Allah atau bukan? Karena yang diucapkan itu seolah-olah paradok dengan janjinya ketika sholat. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau dipersingkat ya Bismillahirrahmanirrahim, motivasi hidup. Alhamdulillahirabbil alamin, sikap hidup kita. Ar-Rahman Ar-Rahim, perjuangan hidup. Karena kompetisi itu keras, Pak. Banyak orang mengeluhkan kenapa orang tidak sholat, orang kafir kok diberi banyak oleh Allah. Karena Allah itu Ar-Rahman. Kompetisi kita ini, Pak, perjuangan. Malik Yaumiddin itu cita-cita hidup. Karena kalau cita-cita kita tidak ingin bertemu dengan raja itu, palsu cita-cita kita. Karena apapun yang kita harapkan, kita citakan selain Allah, fata morgana. Nanti kita akan menyesal, Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dimaknai apa tadi? Cara hidup. Jadi cara hidup kita dari bangun tidur, apapun yang kita lakukan harus menjadi ibadah. Supaya menjadi ibadah, lihat tuntunannya. Sampai masuk ke toilet saja ada tuntunannya apa tidak? Ada, caranya ada. Semua itu harus jadi ibadah. Karena kita selalu mengikrarkan ayat itu setiap saat, setiap waktu. Jalan yang kita tempuh adalah ihdinas siratal mustaqim. Termasuk di sini digunakan orang untuk berdalil berthariqah karena memang siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim ini siapa? Jalan orang-orang yang diberikan nikmat pada mereka. Mereka itu siapa? Mereka yang dimaksudlah orang-orang terdahulu dari kalangan minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Kita ngikut sama mereka, ittiba kepada mereka, makmum sama mereka. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Ada mata rantai yang tidak boleh putus, dan ini menjadi harapan hidup. Sehingga kita dorong dengan amin. Mudah-mudahan dikabulkan. Satu-satunya surah kalau kita baca ditutup dengan amin, ya surah ini. Kalau kita baca yang lainnya enggak, Pak. Mana ada orang baca inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Amin. Enggak ada. Suratul Fatihah, Pak. Mulai sekarang ini kita berkomitmen, ini adalah komitmen kita dengan Allah, janji ikrar. Dalam pandangan Allah, Yarham Dr. Imaduddin, ini adalah sabta marga kita. Ini adalah sumpah kita. Sehingga suratul Fatihah itu mestinya membentuk karakter. Karena tidak semua sholat itu, selama ini kalau kita ditanya, sholat itu komunikasi dengan siapa? Jawabannya hanya komunikasi dengan Allah. Padahal sholat itulah komunikasi tiga arah. Yang ketiganya harus terpenuhi karena dia punya otoritas memberi saksi nilai atas kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama Allah sendiri, yang kedua Allah memberikan otoritas kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah orang-orang yang beriman. Saya kira ini karena tadi saya diberitahu 15 menit tapi lebih sekali ini. Katanya ada yang mau menambahi, ada yang mau mengurangi, ada yang menyempurnakan, ya saya bersyukur. Kalau dikurangi, ditambahi, saya akan bertambah wawasan juga. Saya kira demikian, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita dengarkan ini cukup menggugah dan mencerahkan, dan mungkin sepertinya sajian ini istimewa. Oleh karena itu saya persilakan kepada jamaah untuk ada yang seperti dikatakan tadi memberi tambahan atau tanggapan atau pertanyaan. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh ya. Salam. Assalamualaikum. Peserta dulu, Ustaz. Said. Ustaz Said. Peserta dulu. Silakan, Pak. Iya. Said. Prof. Mir Alam. Iya. Oh, Ibu Said. Masrura juga. Iya. Saya Pak Ustaz Said. Pak Ma'ruf. Oh, Pak Ma'ruf ya. Cukup ini dulu. Ya. Silakan, Pak. Tafadhal Pak Ketua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih kesempatan dulu Pak Mir. Siapa yang online? Yang satu meninggal berwasiat kepada teman-teman. Jadi karena sholat. Ya, silakan Prof. Ma'ruf. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi, bagaimana kita harus dan wajib mencintai Allah, wajib mencintai istri atas pengabdiannya, dan wajib mencintai sesama kita semua. Sekarang ini atau 2-3 hari yang lalu viral di berbagai media. Ada yang mengatakan bahwa katanya Rasulullah itu bukan orang Arab, ya. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa saya ini berdoa menurut bahasa Indonesia karena Tuhan katanya itu bukan orang Arab. Nauzubillah min dzalik. Padahal kalau kita lihat bahwa Tuhan itu adalah Sang Khalik. Manusia itu adalah umat. Ya. Saya ingin tanggapan dari Pak Ustaz agar supaya ini jangan berkembang sedemikian rupa, jangan menyasar sedemikian rupa, sehingga kerukunan kita, sehingga pelaksanaan ibadah kita dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua Pak Ketua. Oh, Ibu Masrura dulu. Oh, Masa. Silakan Bu, Prof. Masrura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang saya hormati Ustaz Muhammad Materi dan seluruh anggota jamaah. Sebelumnya Ustaz, saya menyampaikan bahwa ini baru 3 hari saya tidak ke masjid karena diserang penyakit diare. Saya juga tidak mendengarkan semua tadi karena saya pakai HP ternyata tidak ada suaranya, jadi saya baru di laptop, jadi hanya separuh saya dengar. Sebelumnya saya ingin menanggapi tadi Ustaz bahwa memang pernah saya juga mengatakan para suami-suami, tapi saya tidak katakan seluruhnya, tapi saya katakan para suami-suami Bugis Makassar itu kurang romantis. Pernah saya ada menulis itu bahwa memang para suami orang Bugis Makassar itu kurang romantis, dan banyak sekali tulisan saya. Nah, kemudian pertanyaan saya Ustaz, kira-kira metode apa yang paling praktis kita gunakan agar Al-Fatihah ini dapat kita jadikan
sebagai instrumen dalam mengedukasi anak-anak kita, keluarga kita, terlebih kepada masyarakat luas. Tentu mungkin ada metode praktis yang kita bisa gunakan, karena kalau untuk diri sendiri, sekiranya kita mampu menjadikan Al-Fatihah ini untuk pembentukan karakter diri kita sendiri. Tapi untuk mengedukasi kepada orang lain itu, kira-kira metode apa yang kita gunakan agar kita dapat menjadikan Al-Fatihah ini sebagai instrumen dalam mendidik. Sekira itu saja Ustaz. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Prof. Mir Alam. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini luar biasa kajian kita pada kesempatan ini mengenai Fatihah. Pak Ustaz, saya sudah baca juga mengenai Samudra Fatihah, itu memang luar biasa. Jadi mungkin salah satu penyebabnya kenapa dia tidak membentuk karakter dan sikap kita, itu tadi karena mungkin hanya sekedar dibaca, tetapi tidak dimaknai dan bagaimana kita terapkan dalam kehidupan makna-makna ayat itu tadi. Kemudian yang kedua mungkin strategi untuk mencapai tujuan hidup tadi itu kan lengkap sekali di dalam Al-Quran ya. Al-Quran sebagai silmi kafah itu. Jadi mungkin strategi untuk mencapai tujuan tadi yang kita sudah baca ya, itu juga belum optimal untuk kita terapkan dalam kehidupan. Nah tadi gambaran-gambaran perubahan karakter itu kan sudah disampaikan bahwa tidak cukup hanya ada dalam pikiran, tetapi memang harus mulai dari pikiran, dia menentukan sikap dan menentukan perilaku dan kebiasaan, itulah yang akan membentuk karakter. Tetapi dari pandangan neurosains, insya Allah kita tetap optimis. Karena rupanya bacaan-bacaan yang kita ulang-ulang itu nanti akan menyambungkan neuron-neuron spiritual kita yang akan membantu atau akan membentuk sikap seharian kita. Tetapi memang prosesnya itu lebih lambat kalau hanya dibaca, tidak dipahami dan tidak diterapkan dalam kehidupan. Tetapi yakin bahwa kalau bacaan-bacaan itu diulang-diulang, insya Allah akan menyambungkan neuron-neuron spiritual kita, termasuk rupanya perkembangan ilmu sekarang, kalbu pun memiliki neuron kurang lebih 20.000 sambungan. Jadi saya kira ini luar biasa. Bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saja ini kan betul hanya menyembah kepada Allah dan hanya minta tolong kepada Allah. Membaca basmalah untuk memulai suatu aktivitas, saya biasa katakan begini, mudah-mudahan saya tidak keliru, bahwa ketika kita mengatasnamakan Allah melakukan suatu perbuatan, hadirkan juga di dalam proses. Jadi saya katakan bismillah, itu adalah komitmen kita untuk menghadirkan dalam proses melaksanakan aktivitas, hadirkan sifatnya. Kemudian tujuannya adalah karena untuk mencari ridha Allah. Dimanapun, dalam posisi manapun, dalam profesi apapun mestinya itu. Terkadang hanya dibaca saja bismillahirrahmanirrahim, padahal di dalam proses melakukan suatu aktivitas kita tidak hadirkan yang di atas namakan itu. Ini mungkin Pak Ustaz yang menjadi tantangan kita untuk melakukan proses-proses di dalam menata kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah kepada Pak Ketua. Rupanya dipersilakan Ustadz menjawab terlebih dahulu. Ini pagi ini saya seperti jadi promovendus yang diuji di hadapan guru-guru kita. Tapi mudah-mudahan barokahnya dapat kami dapatkan dan kita bersama. Yang pertama, orang Yahudi itu mengklaim bahwa dialah yang berhak mewarisi Nabi Ibrahim alaihissalam. Awalnya yang dibanggakan adalah Nabi Musa alaihissalam. Dan dia menunggu-nunggu Nabi itu yang diharapkan adalah dari mereka. Kok tiba-tiba munculnya di Mekah.
Maka dipertanyakan oleh mereka. Orang Yahudi tidak sadar bahwa Mekah itu sebelumnya adalah padang pasir yang gersang. Cikal bakal kehidupan di Mekah itu dari mana secara historis? Dari kehidupan keluarga Ibrahim alaihissalam. Awalnya di mana Ibrahim itu? Kan permainan Ibrahim kan Palestina, Mesir, Yerusalem, Mesir aja. Terus nanti ketika telah beristri lagi, kan muncul kecemburuannya. Terus akhirnya diperintahkan Allah membawa ke Mekah. Jadi memang secara historis, silsilah beliau itu, kalau dikatakan secara historis, beliau adalah memang secara fisiknya lahirnya di Mekah. Lahir di Mekah kan? Tapi untuk mengkantor orang-orang Yahudi tidak, ini keturunan Ibrahim. Silsilahnya sampai kepada Nabi Ibrahim. Dibuktikan juga dengan ayat bahwa ada ayat yang menjustifikasi Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti, mewarisi syariat Ibrahim. Makanya ada ayat summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifah. Jadi ada rujukannya ke sana. Terus kalau dikatakan Rasulullah itu bukan orang Arab, lu lahirnya di sana, mau bagaimana caranya? Jadi kalau saya punya anak, saya tidak lahir di Sulawesi Selatan. Tapi semua anak-anak saya lahir di Makassar. Punya hak nggak dia untuk dikatakan orang Makassar? Orang Makassar. Malah saya yang sudah nikah saya suruh tinggal kembali ke sana, nggak mau, dia suka di sini. Kenapa? Merasa kampung halamannya adalah Makassar. Meskipun nanti dalam kajian lebih jauh itu memang beliau dalam kapasitas sebagai orang Arab itu berimplikasi hukum apa tidak, itu memang menjadi polemik. Kan beliau itu dalam diri beliau terdiri dari 3 kapasitas. Kapasitas beliau sebagai Rasulullah, kapasitas beliau sebagai manusia. Beliau kan manusia, bukan bangsa jin, bukan bangsa malaikat. Dan beliau dalam kapasitas sebagai orang Arab, karena memang lahirnya di Arab. Terus kalau dikejar memang yang berimplikasi hukum bagi umatnya, bisa wajib, sunnah, mubah, haram, itu kapasitas beliau yang mana? Bukan orang Arab, bukan dalam kapasitas sebagai orang Arab. Beliau dalam kapasitas sebagai Rasulullah itulah ada dampak hukum. Makanya ayatnya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Memang apa yang berkaitan dengan beliau sebagai orang Arab tidak ada implikasi hukum. Ya beliau memang tapi memang ini harus kita siap lapang dada ketika mengkaji hal yang demikian itu. Karena tidak dipungkiri seseorang itu hidup lahir di mana tentu terikat dengan kultur tradisi masyarakatnya. Ya beliau lahirnya di Arab, faktanya demikian, ya terikat dengan kultur masyarakat Arab, pakaiannya, makanannya yang dimakan ya gandum, daging, susu, keju, korma. Kalau kita mencari hadis yang meriwayatkan Rasulullah makan rokok-rokok unti, nggak akan ketemu. Karena itu tidak disediakan oleh masyarakatnya. Itulah sehingga Allahu yarham Prof. Syudi Ismail itu yang nulis buku kontroversial tentang profil beliau. Apakah yang dilakukan beliau dalam kapasitas sebagai orang Arab itu punya implikasi hukum? Beliau menjawab tidak harus diikuti. Itu memang iya. Tapi ingat, Rasulullah itu orang Arab. Tidak bisa dibungkul. Lahirnya di Arab kok. Lahirnya di Arab, mau dikatakan bagaimana lagi? Jangan dituduh anak saya bukan orang Makassar. Kenapa orang Jawa? Lahirnya di Makassar kok. Lahirnya di Makassar. Orang neneknya orang Makassar, kakeknya orang Makassar ada. Nah, jadi seperti itu. Maka dari itu kalau Rasulullah dikatakan bukan orang Arab, lahirnya di Arab bagaimana? Kita mau mengatakan. Semua ahli sejarah mengatakan begitu. Bahkan tempat kelahirannya itu sekarang jadi bangun perpustakaan. Sebagai guidance, isyarat, disitulah tempat lahirnya junjungan kita Nabi Muhammad SAW.
Karena kalau dirunut-runut bukan orang Arab. Lah kalau dirunut-runut kita ini bukan penduduk bumi, Pak. Aslinya kita ini penduduk langit, penduduk surga. Kita di bumi ini pendatang semua. Itu globalnya begitu. Kita ini pendatang di bumi ini. Aslinya kita ini penduduk surga. Makanya kakek nenek kita pernah tinggal di surga. Kita di sini itu pendatang. Kalau dibawa seperti itu. Jadi oleh karena itu, beliau dalam kapasitas sebagai orang Arab bisa diperdebatkan, punya implikasi hukum apa tidak. Tapi sejarah semua masyhur mencatat beliau adalah lahir di Arab. Ya harus terikat dengan kultur budayanya memang orang Arab. Nah, cuma memang begitulah pejabat kita itu kadang-kadang kalau mengucapkan ucapan yang sifatnya membuat kegaduhan mestinya dihindari. Mestinya yang diucapkan bukan, kan Tuhan saya bukan orang Arab. Itu sebenarnya apa? Sentimen sukuisme itu basoriyah sebenarnya. Tidak boleh dipungkiri, yang kita saja kadang kalau disebut orang Makassar ini kita marah. Ya. Mestinya ucapannya adalah Tuhan saya itu tidak paham, bukan memahami bahasa Arab saja. Kalau saya doa dengan bahasa Bugis juga paham. Mestinya bahasa, bukan etnis yang disinggung. Mestinya. Kalau kita berdoa dengan bahasa Bugis, Allah tahu nggak? Dengan bahasa Inggris Allah tahu nggak? Silakan kalau Bapak sudah kursus bahasa Inggris lancar, sekali-sekali supaya keren, doanya pakai bahasa Inggris. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Allah tahu nggak? Tahu Allah. Tapi kalau menyebut etnis, memang itu sensitif memang. Itu sensitif. Ya tokoh-tokoh harus menghindarilah daripada menguras energi umat dengan sesuatu yang sia-sia, harus muncul demo lagi, keluar biaya lagi, harus apalagi mengaduk-ngaduk pikiran perasaan lagi, itu apa gunanya? Ucapkanlah ucapan yang biasa-biasa saja. Saya kalau berdoa dengan bahasa Jawa, kenapa? Karena Tuhan saya paham bahasa Jawa, itu lebih bagus. Bukan etnisnya orang lain nanti yang disinggung. Ya, itu harus hati-hati. Makanya qaulan syadida, qaulan karima, kata-kata yang baik, kata-kata yang tepat itu dianjurkan oleh agama. Yang kedua, Prof. Ibunda kita, Ibu Masrullah, ketika Sophia Latjuba nikah dengan orang Amerika, itu awal-awalnya kaget. Kenapa? Kok ini dia yang bikin sarapan, dia yang cuci piring, itu suaminya. Dia bangun tidur itu sudah tersedia sarapan dan minuman. Ternyata budaya masyarakat satu dengan yang itu berbeda. Kalau kita di sini kan pernah nggak ibu-ibu suaminya cuci piring? Enggak pernah. Jadi ketika Sophia Latjuba itu nikah sama orang Amerika, dia kaget. Kenapa? Egalitarianismenya begitu kental di sana. Siapa yang bangun duluan, suaminya bangun duluan, bikin sarapan, bikin minum. Begitu dia bangun, kan budaya kita kan nggak elok itu. Mestinya yang kerja bikin masak, nyuci, nyiapkan itu kan istri bukan suami. Itu menyangkut budaya. Ya, saya tidak berani mengatakan kalau masyarakat kita di Sulsel, saya nggak nyebut Sulsel, ya kita seluruhnya, kebanyakan kita itu ya termasuk saya. Kita ini kurang romantis terhadap istri kita. Kita ketahui bersama, Rasulullah itu dalam ucapan saja ketika memanggil, Ya Humairo, wahai yang kemerah-merahan. Dalam ucapan itu romantis. Ibu-ibu pernah nggak dipanggil begitu, Ya Humairo? Bagaimana Humairo? Humairo itu kan kemerah-merahan lah. Istri saya bukan merah ya Pak Ustaz. Ya kekuning-kuningan lah. Atau yang kehijau-hijauan. Jadi panggillah dengan panggilan kemuliaan. Kalau nggak salah ada lagunya itu yang siapa itu yang membuat lagu itu. Bahwa Rasulullah itu pernah balapan lari dengan istrinya. Yang pertama beliau kalah, yang kedua beliau menang. Dalam rentang waktu yang jauh. Kenapa yang pertama beliau kalah? Karena waktu Aisyah masih langsing. Balapan lari menang dia. Nanti beberapa tentang waktu berikutnya balapan lari Aisyah kalah. Kenapa? Sudah bertambah berat badannya, Pak. Jadi pernahkah Bapak Ibu balapan lari dengan suami istri begitu? Nah itu sekali-sekali. Makanya dalam bab yang sangat privat itu mandi bersama suami istri itu pernah dilakukan oleh beliau. Saya nggak berani mengatakan sunnah Rasulullah. Nanti kalau sunnah nanti
Kita tiap hari harus mandi bersama nanti. Harus mandi bersama. Sama dengan tantangan, rintangan yang Ibunda sampaikan juga kami alami sebagai mubalik. Karena saya tidak mungkin harus menceramai istri-istri anak-anak saya. Kumpul sini, duduk dengan baik. Terus saya ceramai, Assalamualaikum. Itu psikologi kita beda kalau saya ceramah dengan orang. Makanya metode yang saya terapkan, setiap hari Sabtu ada taklim di rumah. Bahkan di kompleks itu kalau ada pengajian berhalangan bawa ke rumah. Kenapa? Karena dengan itu saya akan mentarbiyah istri saya. Karena saya nggak mungkin saya menceramai dia. Setiap ada berhalangan pengajian di komplek, bawa ke rumah. Kenapa? Diadakan di rumah. Malah saya pernah request kepada seorang rekan mubalik, tolong dibahas tentang ini. Kenapa? Karena tujuan saya ingin mengajar kepada istri saya. Karena kalau ini saya jelaskan kepada istri, main-main nanti dia Pak, dipukul bantal, KO saya. Tapi dengan cara metode ini, metode personal, tentu normatifnya kan Allah sudah jelaskan, ud'u sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Tapi kan perlu penjabaran teknik. Sehingga teknik metode yang saya lakukan dalam mentarbiyah istri saya sama dengan ibu-ibu. Contohnya suaminya kok kurang romantis. Begitu ada buku suami romantis, ibu baca, wah baik sekali. Ibu pura-pura bodoh aja bilang sama suami, Pak, saya tolong dibantu. Kenapa? Ini saya ibu sekali. Tolong rangkumkan, buat resum, buat konklusi tentang buku ini. Nanti saya presentasikan di majelis taklim. Padahal tidak dipresentasikan. Akhirnya apa? Suami ngerjakan. Suami yang romantis harus begini. Akhirnya masuk di pikirannya. Dengan membaca buku itu, membaca buku suami romantis itu, suami akan membaca. Akhirnya apa? Akhirnya akan terekam di memorinya. Secara tidak langsung, ibu telah mengajarkan kepada suami, jadilah romantis seperti yang di buku itu. Tapi jangan udah usah berkata, ini ada buku romantis, baca dengan baik-baik. Arogansinya muncul karena superioritas laki-laki itu menonjol. Nah, jadi oleh karena itu, tentu metode ini bukan salah satu dari yang bisa diterapkan, tergantung konteks daripada problem yang dihadapinya. Terus yang ketiga, memang ini butuh penjelasan, Pak. Jadi kalau saya katakan alhamdulillahirabbil alamin, sikap hidup. Kenapa kok itu dimaknai sikap hidup? Itu kan butuh penjelasan. Ar-Rahman Ar-Rahim, ini perjuangan hidup. Kenapa kok itu dimaknai sebagai perjuangan hidup? Itulah makanya sebenarnya kita punya permainan, Pak. Punya permainan. Bahkan ketika ada sebuah instansi di Makassar ini, kebetulan sudah selama hampir 13 tahun kami membersamai institusi ini, suatu saat menerima cleaning service. Cleaning service, wawancara, tes, apa semuanya. Bagaimana Pak Ustadz ini? Supaya yang kita terima itu yang baik. Jadi usul saya dari pengetahuan yang saya dapatkan, karena yang diambil cuma satu, yang daftar banyak, seleksi-seleksi, akhirnya tinggal 3. Akhirnya tinggal 3. Yang 3 ini siapkan 3 ruangan. 3 ruangan. Suruh membersihkan 3 ruangan itu masing-masing, si A di sini, si B di sini, si C di situ. Perintahkan sapu, bersihkan ruangan itu. Tapi ternyata si A ini ya perintahnya kan membersihkan, hanya dibersihkan saja. Bersihkan. Si B juga demikian. Tapi si C itu unik. Yang lainnya sudah selesai, sudah menghadap lagi, si C belum. Ternyata bukan saja menyapu, bukan saja membersihkan, yang kurang rapi dirapikan. Akhirnya apa? Ini yang mengamalkan bismillah. Kenapa? Kerjanya ihsan. Akhirnya apa? Ya saya tentu merekomendasikan terima yang ini. Meskipun yang diingini sebenarnya yang A, karena ada koneksitas dengan orang dalam. Nah, akhirnya yang diterima C. Kenapa Ustadz terima itu? Dia kita perintahkan membersihkan ruangan, tapi dirapikan, dia pel lagi, bahkan atap-atapnya dibersihkan semuanya. Pantas lama keluarnya. Berarti orang ini kerjanya ihsan. Dia bisa mengamalkan bismillahirrahmanirrahim. Padahal tidak ada pengawas, tidak ada CCTV. Kita nilai hasilnya.
Makanya saya sering berkelakar dengan istri. Kalau cuci piring kok baunya masih ada, ini tidak bismillah, ini tidak ikhlas. Itu. Jadi bisa diukur dengan indikator-indikator seperti itu. Makanya perlu dijabarkan. Kenapa itu bismillah dimaknai ini, alhamdulillah dimaknai sikap hidup, memang butuh penjelasan. Karena itu cerminan sikap hidup kita. Nggak boleh mengenal fluktuasi, Pak. Alhamdulillah itu sikap hidup. Sikap hidup. Butuh penjelasan. Ini kalau di perusahaan biasanya kita 1 hari full, Pak. Karena ada beberapa PT di Kima itu yang kita mentor itu luar biasa. Ini yang satu PT ini, dia eksis di tengah-tengah pandemi, bahkan bisa mendapat penghargaan dunia, karena ada kebijakan luar negeri itu kalau ekspor, intervensi negara pun tumpul, Pak. Kecuali regulasi administrasinya. Dia tetap eksis, Pak. Resepnya apa? Yang saya sampaikan, saya doktrin karyawan dengan suratul Fatihah. Apa itu sikap hidup? Apa itu perjuangan hidup? Karena di konsep kita itu, di pikiran kita itu kadang-kadang masih merasa, ini orang kafir itu bukan tidak sholat kok rezekinya banyak. Kita sholat 2 kok demikian. Kita nggak paham bahwa mereka menguasai kausalitas. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu perjuangan hidup, kompetisi. Biar tukang sholat nggak berjuang, kalah. Itu perjuangan, harus berjuang, berkompetisi. Itu ada penjabarannya nanti. Cuma yang kita explore pada kesempatan ini baru Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mulai sekarang ya setiap langkah, gerak langkah Bismillah ya atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu yang namanya Fatihah dibaca berulang-ulang itu strateginya Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita itu hebat sebenarnya. Kok tidak hebat? Tentu yang salah bukan Fatihahnya, bukan Qur'annya, pasti ada human error pada diri kita dalam menyikapi suratul Fatihah itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Bagaimana Pak Ketua? Atau sampai di sini dulu? Alhamdulillah, rupanya waktu. Maka rupanya kita ini terpancing, Pak, karena rupanya baru basmalah yang mungkin beberapa bulan kemudian kita mendapat penjelasan lagi untuk ayat-ayat selanjutnya. Dengan ini kami atas nama jamaah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pencerahan yang luar biasa pada kesempatan ini, dan kepada seluruh pendengar langsung atau tidak langsung, jazakumullahu khairan. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang disebut dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, gembirakanlah hamba-hamba kami yang suka mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang baik dari perkataan itu. Demikianlah kita tutup dengan kafaratul majlis. Jadi para jemaah sekalian, kita membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada berita duka, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Salah seorang dosen senior di Universitas Muslim Indonesia, Bapak Haji Nur Wakkah, telah wafat, meninggal dunia. Marilah kita mendoakan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wa thalji wal bar wa nakkihi minal khataaya kama yunakka thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadi al hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.